kepala 29 jahit. Hancur bang kepalanya. Batang hidung ini patah, tangan patah, bekas ikatan, badan kayak juga kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang terhormat, minta tolong saya cepat dapat pelakunya. Saya dari Lubuk Basung ke Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Beserta ibu. Beserta ibu. Perkenalkan Pak. Bagaimana? Perkenalkan dulu. Oh, nama Mukhtiar, umur hampir 70 tahun. Oh, ayah dari Rahmat yang terbunuh itu. Ya, supir Al-Hijrah. Iya, supir Al-Hijrah terakhir. Dan ibunya Rahmat, kakaknya, udah abangnya, kakak ipar juga. Nah, jadi mungkin saya dengar kemarin infonya Bapak dan beserta keluarga ingin ke sini, dan saya dengar juga ingin minta tolong kami kreator semua untuk mewawancarai Bapak. Jadi di sini maksudnya coba Pak jelasin apa tujuan Bapak selain apa namanya, selain untuk di up berita ini. Jadi apa lagi Pak kira-kira? Bapak bisa dijelasin aja dari awal. Oh, dari awal. Ceritanya. Pada tanggal 18 hari Jumat itu bulan Oktober. Iya, Rahmat terakhir nelpon sama Bapak. Iya. Katanya paspor sudah siap, Pak. Jadi kita nyari ongkos promo dulu katanya. Biar dapat ongkos kita baru berangkat katanya. Cari ongkos dulu, kita bawa mobil juga kita dulu katanya. Jadi kapan Rahmat berangkat? Besok kalau ada orang, besok, Pak. Berarti di tanggal 9? Tanggal 19. Teleponnya Bapak di tanggal 18, iya. Berangkatnya kemana Pak? Mau bawa bis lagi, Al-Hijrah ke Padang lagi. Bawa Al-Hijrah ke Padang dari tanggal 19. Iya, kan? Iya. Soalnya dia udah hampir lebih 1 bulan ngurus paspor. Jadi dari muda itu dia udah mau cita-cita mau ke Jepang juga. Mau ke Jepang? Iya, Jepang itu. Iya istilahnya mau merubah-rubah nasib katanya. Cari pengalaman ya. Iya, cari pengalaman. Masalahnya di bos sudah 10 tahun, ibaratnya sederhana aja gitu. Soalnya kemarin kami pernah lihat juga Rahmat ini di supir di Lubuk Basung Jaya. Iya, itu waktu sama Bapak itu. Iya, waktu sama Bapak. Dan seterusnya naik lagi ke supir Al-Hijrah. Oh, itu iya, waktu masih di Lubuk Basung Jaya itu masih dengan saya. Oh, Bapak supir juga? Iya, tapi umur sudah 70, udah 5 tahun enggak. Nah, itu. Dan terakhir kira-kira bawa mobilnya kapan Pak? Itu kan terakhir itu kan disitulah terakhir kontak kita sampai saat ini. Berarti di tanggal 19 ya? Iya, terakhir. Iya. Dan informasi yang kemarin maksudnya gini Pak, Bapak sudah tahu aja langsung berita almarhum ini meninggal atau bagaimana? Itu belum kan pertama tanggal 28 tanggal berapa kita tahu 9 hari dari tanggal itu, dari tanggal 19 hari yang ke-9 baru kita sibuk. Kita kirain tanggal 27 kemana. Jadi gini Bang, ceritanya Bang, pas tanggal 20 ke Rahmat ini kan nomornya udah nggak aktif. Tanggal 20 Oktober? Iya, pas hari Minggu. 3 hari habis itu, hari Rabu Bang. Tepatnya tanggal 23, ya. Teman yang Rahmat menelpon dari Jakarta ke suami saya. Suami saya kan abang dari Rahmat. Iya. Menelpon bilang gini, dia nanya gini, Bang, si Rahmat ini udah nyampe Padang apa belum? Dia bilang gitu kan. Soalnya kemarin katanya hari Sabtu mau berangkat ke Padang, sampai sekarang nomornya nggak aktif.
bilang gitu temennya dia sama suami saya kan. Terus suami saya bilang enggak, belum nyampe, dia bilang gitu kan, belum nyampe pulang. Temennya ini bilang lagi, bang bisa dihubungi nggak temennya si Rahmat ini yang di Jakarta gitu kan. Dihubungi lah sama abang saya, suami saya kan, temennya si Rahmat yang teman-teman kampung lah yang sama merantau ke Jakarta. Dihubungi, dicari, nggak ada yang lihat, kan. Terus udah 2 hari habis itu, Berarti tanggal 25. Iya, nomornya masih nggak aktif. Abang saya ini bilang sama mama sama papanya, Ya. si Rahmat ini nomornya udah nggak aktif dari tanggal 20 ya gitu. Ya benar. Hari Sabtunya barulah kita panik semua kan, dicari nomornya nggak aktif, ditanya kenapa ini nggak aktif juga. Akhirnya pas hari tanggal 28 hari Seninnya kalau nggak salah, mama sama papa nyuruh saya nih ke Jakarta buat hari adik lah istilahnya gitu bang, bikin laporan lah gitu kan. Soalnya kan udah seminggu tuh bang hilangnya kan. Kalau bikin laporan di kantor polisi kan harus keluarga inti gitu. Ya. Jadi pergilah saya sama suami saya, kebetulan suami saya lagi di Palembang. Berangkatlah saya sendiri dari kampung nih, dari Bogor nyampe ke Palembang ketemu sama suami. Terus ke terus ke Jakarta hari adik ini. Jadi Iya, pas nyampe di jalan itu bang hari Senin malam kalau nggak salah. itu di tanggal berapa kira? Tanggal 29 itu pas hari berangkat itu juga bang. Kita ada ketemu nih dari ini Rika. Di rumah. Iya dari rumah. Bilangnya gini, tasnya Rahmat nih ketemu, dia bilang gitu bang. Ketemunya di Kan ada temannya juga tuh yang nelfon bang, tasnya Rahmat ini ketemu katanya di trotoar di kampung rambutan, dekat-dekat kampung rambutan gitu. Dilihatnya kan diminta fotonya gitu kan bang, isinya tasnya cuma satu, isinya dokumen, paspor, ijazah, pokoknya dokumen dia lah bang, kecuali nggak KTP nggak ada. Jadi Dilihat lah kan bang, tas ini cuma satu gitu, cuma satu tasnya si Rahmat ini kan. ada baju nggak di dalam? Tasnya dua, iya yang diakui yang ditemuin cuma satu. Cuma satu. Belit. Baru dia ternyata dititipin Rahmat sama temannya. Nah, jadi kan lanjut. Cuma kan itu bang udah berbelit gitu ya bang. Kalau misalnya seminggu udah ketemu tas, pasti kalau di Jakarta ibaratnya rame bang. Ya, Nggak benar. mungkin lah tas itu bersih kayak gitu. Habis itu kan dia ngomong Nggak di mungkin lah bersih, apa? kan. Habis itu diselidiki. Di lapangan kosong. Habis itu ditanya lagi bang, ada tuh temennya abang-abangan Rahmat ini ada polisi Jakarta sana bang. Ditanya lah sama yang nemuin tas ini tasnya kok ketemunya di mana? Dia bilang gitu kan. Pokoknya di inilah. Ditanya-tanya lah ya. Tanya lah, akhirnya baru dia ngaku bang, ngaku kalau tas ini dititip sama Rahmat. Dititip. Iya dititip. Rasanya dititip ya. Iya, rasanya dititip. Tapi ketemunya di trotoar tadi kata. Dia itu. Keterangan awalnya bang, Oh, berarti orang ini nemu Iya. tasnya di trotoar. pas keterangan awalnya gitu. Oh, pas keterangan awal. Awal, ya. Habis itu di lapangan kosong di kampung rambutan itu juga. Sedangkan udah 9 hari tas itu bersih. Sedangkan paspor itu harusnya kalau 9 hari pasti berubah warna. Dan ini bersih. Nah, jadi Kak lanjut. Kak. Oh jadi gitu kan Bang, udah selesai nih, akhirnya kan dia ngaku nih, dia bilangnya Rahmat ini nitip kak, katanya ke temennya dia lagi nih bang. Nama temannya tahu nggak? Oh yang namanya Ricky. Boleh lah, nggak apa-apa lah. Sebutin aja, Kak. yang ngasih tahu kita yang di terminal itu namanya B-Boy, panggilannya B-Boy. B-Boy, berarti B-Boy ini yang dititipin tas sama Boy aja Boy Pak. ini yang Boy. ngasih tahu pertama tas ini ketemu di trotoar. Oh, Habis itu alasan pertama. Iya. Kan tadi setelah itu dia ngaku kata kakak. Iya. Berarti tas ini dititip sama Rahmat. Iya dititip lagi sama Rahmat ke rumahnya. keras suara dikit. Ya. Keras. Dititip sama Rahmat ke rumahnya teman lagi, masih sopir juga bang, namanya Diki. Diki ini ngekos dekat-dekat Pasar Rebo, dekat sana. Setelah itu habis kan ceritanya kan. Oh kita pas tanggal 28 itu nyampe di Kampung Rambutan, langsung lah ketemu sama si B-Boy ini, cerita lah gitu kan sama kita kan kalau masalah tasnya gini dia bilang gitu kan. Terus udah gitu aja kan bang, kita langsung pulang ke rumah mama saya di Jakarta kan. Besokannya tanggal 30 kalau nggak salah Rabu itu bang, kita ngelapor tuh, bikin laporan kehilangan orang di
Polres Jakarta Timur. Abis di Polres itu kan pas jalan ke Polres gitu bang, pas jalan dari Polres mau ke Polres dapat telepon lagi nih dari si B-boy ini bang. Dia bilang gini, oh sama bang saya kan, bang itu nomor handphonenya Rahmat aktif, dia bilang gitu kan, dilacak sama teman saya barusan, dia bilang gitu kan. Coba bang buka handphone, lacak, coba lihat di mana keberadaannya. Terus dilihat sama suami saya, ternyata alamatnya di ini, di Cijantung. Cijantung itu di mana? Iya. Apakah di rumah sakit ataukah di kantor polisi? Bukan, jalanan aja bang, jalanan aja, titik terakhirnya aja. Aja dibawa orang lah ya. Iya. Sebelum kita awalnya kan rencana mau ngelapor nih. Ya. Terus dia bilang gitu, langsung kita ini apa namanya? Ke Cijantung gitu. Langsung ke Iya. Ternyata nyampe sana emang ya nggak ada apa-apa, cuman jalan aja gitu bang, nggak ada kan. Terus udah siang, kita kan udah janjian juga sama temen nih mau laporan, akhirnya kita bikin laporan. Iya, terus habis itu bikin laporan gitu. Iya, kalau gimana mau bikin laporan, tinggalin nomor handphone, udah selesai kayak gitu aja bang. Habis itu kita pulang. Habis itu kita pulang ke rumah lagi nih bang. Besokannya kalau kita masih nyari tuh bang, itu kan tanggal iya tanggal 30 itu kita nyari nggak pernah berhenti bang, nyampe malam pokoknya nyari lah. Teman-teman si Rahmat ini ditanyain semua. Pas tanggal 2 hari Sabtu, iya November hari Sabtu, kita bikin laporan. Kita kini bang ke Polsek Pasar Rebo, nanyain ada orang hilang nggak, ada orang ini nggak, Pak, orang hilang atau orang ketemu, orang kena begal atau ada laporan orang berantem nggak? Polseknya bilang belum ada bu, dia bilang gitu kan. Terus saya kasih keterangan nih, adik saya nih hilang dari tanggal 20, saya bilang gitu. Ditinggalin lah, namanya polisi dibilang gitu kan, tinggalin aja bu nomor handphone ibu sama suami, foto adiknya. Habis itu KTP-nya, bilang gitu kan, ditinggalin tuh semua di sana bang. Kita pulang dari sana kan, pulang dari Polsek Pasar Rebo itu, kita tetap masih nyari aja bang. Akhirnya tanggal 5 November, iya dapat telepon dari Polsek Pasar Rebo juga, disuruhlah saya sama suami ke sana kan. Akhirnya di sana diceritain lah kalau ada menemukan nih adik abang saya nih ketemu, dia bilang gitu, cuma nggak adanya di rumah sakit, dia bilang gitu kan. Berarti di tanggal 5 itu iya. Polsek Pasar Rebo iya nelfon ngasih informasi bahwasanya identitas ini lagi di rumah sakit. Iya bilang gitu. Cuman iya cuma dalam dia ini di ruangan jenazah, dia bilang gitu. Sudah di ruangan jenazah. Iya. Kira-kira aja kan, kakak udah nyampe rumah sakit ini kan? Belum bang, masih di enggak. Jadi bla 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 lah. Iya. Nyampe rumah sakit. Iya. Berarti ya kan. Dan setelah di rumah sakit kira-kira ada nggak di visum dia? Kalau masalah itu kan. Itu di otopsi. Saya minta di otopsi karena anak saya itu dianiaya, di sadis. Sebelum kita membilang aniaya, itu makanya kita jelaskan dulu secara fisiknya bagaimana, apakah benar ini dianiaya apa enggak. Makanya saya tanya, kan kakak nyampe di rumah sakit, berarti kakak tengok nggak ya? Iya bang, saya yang nengok. Kira-kira fisiknya kayak mana? Ini bang, kepalanya hancur bang, kepalanya. Iya, orang rumah sakit. Iya. Bilangan aja. Pokoknya ini bang, iya kepala 29 jahit. Kepalanya berarti sudah dijahit sama dokter 29 jahit. Iya, itu malah 29 bulan batang. Lalu ikut rumah sakit mengician. Orang mengicik itu mah punya nggak bisa dikicik, matanya basah mengicik. Ini hancur bang. Di sini kayak ada lubang gitu bang, kayak ini. Kayak ditusuk-tusuk. Pada kayak ditusuk. Nah kalau saat ini kan lebih kurang kita ngerti, maksudnya tuh apa benar ini DNA apa enggak kan? Iya. Cuman kalau dilihat dari cara tusuk-tusuknya benar kan berarti apanya logikanya kalau misalkan ditabrak mobil
nggak mungkin ada bekas tusukan gitu. Mungkin kalau hanya sekedar luka, lebam mungkin bisa. Oh ini ada bekas ikatan namanya. Kamarat. Pokoknya ada bekas ikatan dan bekas tusuk juga kan. Siapapun yang mendengar bahasa tadi kan sudah pastinya kayak di kayak di. Nah, jadi Kak, dari awal udah ketahuan juga, maksudnya tuh Bapak dari Padang, Kakak dari Padang, setelah itu nyampe di Jakarta, setelah melaporkan kemana-mana, dan pada akhirnya di tanggal 25, kalau nggak salah tadi ya, di tanggal 25, tanggal 5 November, pihak kepolisian Pasar Rebo yang informasikan bahwasanya identitas ini lagi di rumah sakit, dan Kakak langsung ke rumah sakit melihat jenazah Rahmat, ini, karena Rahmat ini sudah berada di ruangan jenazah, dan ditengoklah ada bekas lebam di pipinya, ada bekas jahitan, berarti bekas jahitan sudah dijahit sama dokter yang di sana rumah sakit berarti ya. Ada bekas tusukan juga, ada bekas ikatan juga, bekas tangan. Kang di salah satu bangunan dia bilang gitu, Bang. Dia maling. Iya maling. Iya tuduhannya maling, ya. Kata kepolisian itu Rahmat ini maling. Maling, ya. Ngambil handphone tukang apa? Iya, ini. Iya, habis itu digebukin sama masa gitu, Bang. Iya. Jadi itulah yang pihak keluarga tidak terima atas alasan kepolisian Pasar Rebo. Pengakuan warga juga. Karena jujur itu. Tapi dia kan pengakuan warga juga. Jadi menurut saya gini karena warganya udah pulang kampung. Kan yang siapa namanya temannya tadi? Si Boy sama itu yang mendapatkan tas itu Menemukan tas. Yang menemukan. Kan awalnya alasannya kayak gitu. Iya. Dan setelah itu alasannya apa lagi? Dititip sama si Rahmat dia bilang Berarti gitu. alasan kedua si Rahmat nitip tas ke Rahmat. Ke Diki. Iya. Habis itu baru si ada temannya dua tadi saya. Iya. Awal. Iya. Orang tua. Iya. si satu, si Boy satu. Nah, jadi menurut kami gini aja, Pak. Jadi buat siapapun yang menonton video ini diharapkan untuk secepatnya menyelidiki kasus ini karena keterangan yang didapat dari keluarga bahwasanya Rahmat ini dikira maling handphone katanya, dan keluarga tidak menerima alasan itu. Mungkin bisa juga Kak, lebih lanjutnya mungkin bisa ditelepon temannya yang dua itu bagaimana selanjutnya kan. Yang penting intinya kami di sini menginformasikan kepada teman-teman semua di sana semua yang dimanapun berada ya kan. Tuhan ada yang tahu kronologinya lebih lagi dari Iya, tolong ini Bang dikasih tahu ke keluarga gitu. Setelah jenazah ketemu enggak apa dia mau gitu. Nggak apa-apa Pak. Jadi jenazahnya ketemu jenazah itu, habis itu jenazah temu, saya minta diotopsi karena anak saya meninggalnya wajar. Kepala robek 29 jahitan, batang hidung patah. Iya kalau ada sumbernya apa ada sampai tangan patah, bekas ikatan, bekas tali itu, terus badan kayak gitu. Dan Bapak mau minta di adopsi Rahmat ini apakah dibolehkan sama rumah sakit? Boleh. Iya boleh. Kita kan dibantu sama IKKN, Ikatan Keluarga Minang Bagaimana? Iya. Jadi karena kita lagi sudah namanya banyak kurang ya. Jadi bantulah sama persatuan IKKN. Nah, disitulah dapat di situ karena meninggal wajar. Dan rumah sakit
mengatopsi nggak? Apa keterangan dari rumah sakit yang mengatopsi? Oh, sampai sekarang Bang kita belum tahu ininya Bang, hasil otopsinya belum tahu Bang. Belum ada hasilnya. Berarti Iya. anggap aja lah di rumah sakit itu menjelang di atopsi itu tanggal berapa? Tanggal 5, tanggal 6-nya Bang. Yang kemarin berarti. Iya, tanggal 6 kemarin. Iya. Jadi ada sekitar 4-5 hari. Iya. Jadi belum ada hasil. Iya. Rumah sakitnya rumah sakit mana? RS Polri Kramat Jati Bang. RS Polri. Iya, Kramat Jati. Iya. Nah, jadi buat anak kasadonyo yang dirantau, tolong kita tanyakan hasil dari otopsi Rahmat ini yang di rumah sakit Kapolri Kramat Jati. Nah, jadi kan manatawan ado dan sana awak di situ Pak. Iya. Ado manatawan bisanya survei ke sinan. Ambo di sana Rahmat, ambo minta hasil otopsi kan bisa juga kan gitu. Nah, jadi gimana Pak? Ngomong lagi Pak. Ya Pak, silakan. Coba Pak. Ini Pak, saya minta tolong Ya. sama Bapak Presiden Prabowo Subianto supaya cepat dapatnya Lengkap. surat ini. Jadi kepada Kapolri Listio Sigit minta tolong saya minta keadilan supaya cepat dapat pelakunya. Iya, cepat Kasusnya dapat cepat jalan. pelakunya sesuai hukuman yang tepat. Karena itu anak saya itu yang paling sedih itu kita tengok Pak lagi koma 4 hari. Dan kata orang rumah sakit itu kayak kakinya itu begini, nah sakit kayak ayam dipotong. Oh, berarti dia sudah sempat masuk rumah sakit. Dirawat. Pak, 4 hari Berarti masih sadar dia ya. masih istilahnya. Tanggal 24 yang meninggalnya. Iya. Jadi orang rumah sakit bilang sama yang disebut itu pamannya ngomong ke saya itu waktu koma itu Minta Pak kakinya mati masih tadi Mang. Kalau pada ganti usi Pak. Kami tak lanjutnya ya. ya nggak lupa itu saya. Untuk pihak kepolisian apa yang Iya, saya minta tolong Tolong si tuntas. saya sudah melapor Tolong di si tuntas. melapor di Kapolres Jakarta Timur. Semoga Bapak Kapolri meringani, menolong, mengungkap kasus anak saya ini. Dan juga kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang terhormat, minta tolong saya kepada Bapak Kapolri juga. Jadi kira-kira menurut saya gini aja, menurut kami ya gini aja. Kan kebetulan kalau untuk sekedar apa ya informasi tentang Rahmat, Iya. tadi kan dikira kepolisian dia mencuri, Iya. tapi Motornya dia itu seorang supir bus, ya kan? Dia seorang supir bus iya. dan mau ke Jepang, Ke Jepang. lagi ngurus kecuali orang pengangguran, Iya. Iya. ya kan? Nah, kecuali orang pengangguran dan setelah itu seminggu nggak makan, nggak jajan sama sekali. Iya. Nah, berkemungkinan bisa jadi Iya. Iya. tuduhan itu kita terima, Iya. kan gitu. Iya. Dan satu lagi, saya dulunya sering juga Pak berkecimpung di bidang bus ya kan. Dan menurut saya nih, kalau yang supir-supir bus itu pasti orangnya sejahtera. Iya. Ini menurut saya ya. Iya, Kenapa ada teman-teman saya juga yang di bidang supir bus. Nah, jadi menurut saya itu kan dia tuh kalau untuk keuangan, insya Allah kayaknya orang-orang itu sejahtera. Lagian Bang, iya lagian Bang. Hilang dua. HP-nya aja ada. Kalau misalkan dia nggak ada duit, lebih bagus jual HP-nya, kan gitu. Motornya juga hilang Bang. Motornya juga hilang. Nah, jadi di sini kita tidak percaya bahwasanya si Rahmat ini digebukin orang karena dia maling HP kan. Iya. Nah, jadi buat pemerintah setempat yang di lokasi kejadian, jadi bapak beserta keluarga, ibu dan keluarga lah pokoknya
meminta keadilan kepada bisa dibilang dekat-dekat lokasi kejadian lah ya. Iya. Nah, ataupun Kapolsek dekat-dekat sana ataupun Kapolda lah minta pengadilan kepada yang berwenang. Tolong selidiki kasus anak kami ini, tolong selidiki kasus saudara kami ini, bagaimana benarnya, soalnya bapak sekeluarga tidak menerima atas alasan kepolisian dari Pasar Rebo tadi, karena Rahmat ini maling katanya ya kan. Jadi ya dari itulah anunya Pak, gimana dompet, kartu ATM, SIM, itu hilang semua. Intinya sekarang identitas hilang, HP 2 hilang, motor hilang, dan kondisi fisik ada kartu ATM lagi itu. kartu ATM hilang. Jadi kayak bekas luka di kepala, ada 29 jahitan, Batang hidung patah, lebam ini sebelah kanan patah juga, ada tangan bekas patah. ada bekas tusukan juga. Ya, Nah, sekujur jadi tubuh. menurut kami semua Itu di bekas sini, ikatan itu apa? ya itulah Pak. Jadi menurut kami di sini setelah penjelasannya kan kakak dan bapak keluarga berikan, jadi masyarakat sudah tahu dan mungkin berpikiran juga tidak ada rasanya Rahmat ini memaling kan gitu. Iya bang, kan bang. Dan tadi saya juga menjelaskan kalau yang namanya supir bus, insya Allah lah Orangnya mungkin begitu. sejahtera, apalagi supir bus ahli hijrah kan gitu. Iya. Nah, jadi keadilan Mana yang foto? diminta oleh Foto. pihak keluarga, mudah-mudahan yang TikToknya berwenang saya lihat. bisa apa namanya? TikToknya bisa, saya lihat. Bisa ada no TikTok. mendapatkan menyelidiki kasus Iya, ini. fotonya foto kan udah kawan lagi Ini ada kiriman. ini ada apanya? Ada fotonya. Ini Super Alidra ini bus yang premium, bisa dibilang ya kan, bus yang memiliki sleeper, bus yang memiliki legroom. Bahkan ini tidak memiliki bus ekonomi, tidak memiliki bus ekonomi, hanya bus ekonomi. Aduh, si Rahmat. Iya bang. Videonya. Ya, jadi saya ngikutin Pak Rahmat ini dulu Pak. Mulai dari dia punya julukan Samoyang di Lubuk Basung Jaya. Iya. Nah, makanya saya tahu Itu masih sama Timo itu. masih sama Simo ya, dengan julukan Samoyang itu Pak. Iya. Salah di tahun 2001, tahun 2002 ya kan ya. Itu di PT Bus Transport Lubuk Basung Jaya. Dan sekarang diakhiri dengan Bus Alidra. Jadi maaf dulu Pak, saya mau nanya ini. Dalam sejauh ini Bapak udah ada pakai apa memakai kuasa hukum? Belum. Itu kuasa hukum yang kita pakai itu dari itu Pak, dari RKKL itu Pak. Dia yang nyediain. Udah sampai sejauh mana Pak? Cuma alun jalan Karena kita Jakarta baru pulang, jadi laporan balik meninggal belum, ada rencana berangkat ini hari Senin besok berangkat ke Jakarta buat laporan balik bahwa dia meninggal kan. Mungkin ada lagi. sama kejadian kan? Jakarta. Kira-kira itu Oh, Pasar Rebo deh. cita-cita dia kan. Kalau cita-cita dia itu kan mau ke Jepang itu kan mau membahagiakan orang tua. Karena selama ini kita boleh dikatakan biasa-biasa gitu kan. Kalau itulah dia sama kita sangat sayang. Jadi Bang Rahmat ini umurnya berapa? 29. Belum. Ya, makanya dia bantu orang tuanya dulu karena Dirawat di rumah sakit itu koma 4. yang menemukan si Rahmat ini pertama kali tahu nggak siapa orang? Kata polisi itu kan di mata katanya. Jadi diantar ke kantor polisi.
dari kantor polisi bawa ke rumah sakit. Pertama dia masuk itu kan baru masuk kan koma itu kayak ayam dipotong itu dengan nahan sakit itu. Insya Allah kami bakalan update ini cerita Bapak. Mudah-mudahan ditengok sama yang berwajib dan anak itu yang di Jakarta mana tuh bisa membantu. Ya. Oke, terima kasih. Itulah harapan kami keluarga dapat itu pelakunya sesuai setimpal perbuatan kita. anak kandungnya. Oke, Pak. Ada lagi nggak yang ditanya? Sudah. Kemarin saya juga pernah dengar Pak katanya Ahmad ini ada yang membawa dia keluar. Semua orang Itu kira-kira ini kan saya nggak lihat. Kan kira-kira itu yang bawa keluar itu tadi mungkin si Boy sama siapa tadi? Iya. Maksudnya pertama si Boy tadi ngomong ke begini. Mas Rahmat udah ketemu. Pertama dia ngomong berserak di persoalan. Habis itu dia ngomong lagi di lapangan kosong di Tempur Misal. Sudah 9 hari di lapangan kosong nggak masuk. Habis itu ditanya polisi, ya karena Riko ini dia muda yang membutuhkan di urusan polisi. Riko yang buat bodoh itu kenapa? Jadi besok ditanya sama Riko lagi bantu laki-laki tua. Tidak tapi teman Rahmat sama Riko itu teman itu. polisi itu teman Rahmat teman. Iya pernah sering ngempang pulang ke apa itu ke Cilungkang, dia kampungnya ke Cilungkang. Dia sudah baik sama Ujiannya si Papa, tapi itu masih diduga baru Pak. Jadi ditanya sama Wawan, baru dia ngaku. Pertama dia ngomong itu dititip. Si kanan Pas penolak. dua ngomong dia 1 juta. Setelah diperiksa baru pas baju ada. Tapi ya itu yang dapat saya sampaikan. Oke. Dan insya Terima Allah kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya semoga yang berwajib Amin. dan dengan cepat terang-terang. terima kasih ya. Dan pihak yang berwajib mendengarkan kata-kata Bapak ini dan menyelidiki kasus tentang meninggalnya Rahmat ini. Oke, terima kasih untuk anak saudanya yang di Jakarta dan bisa dikerja. Kurang dan lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.